Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita mau lihat lebih dalam nih serangkaian renungan harian yang Anda bagikan. Semuanya fokus ke satu ayat kunci yang kuat banget ya, Efesus 2 ayat 6. Betul. Bahan yang Anda kasih ini rasanya kayak semacam peta jalan gitu ya, buat memahami identitas sama posisi baru kita dalam iman Kristen. Ya, bisa dibilang begitu. Jadi misi kita hari ini, kita mau coba bongkar bareng-bareng apa sih artinya dibangkitkan bersama Kristus. Dan mungkin yang lebih bikin penasaran lagi, diberikan tempat bersama Dia di sorga. Nah, ini kan dijelasin di renungan pagi, siang, malam Anda itu. Kita mau lihat gimana ini bisa mengubah cara Anda lihat diri sendiri sama tantangan sehari-hari gitu. Tepat sekali. Ayat ini, seperti yang dijabarkan di renungan-renungan itu ya, ini nyajiin sebuah konsep yang radikal sih menurut saya. Radikal gimana tuh? Bahwa secara rohani nih, Anda itu nggak sedang nunggu buat ke surga nanti. Tapi saat ini, Anda udah punya posisi duduk bersama Kristus di sorga. Gitu. Wah. Ini bukan soal lokasi fisik ya, tapi lebih ke status rohani. Nah, mari kita coba urai bareng deh, apa dampaknya ini semua. Oke, menarik. Mari kita mulai dari awal deh, dari renungan pagi yang Anda kasih. Fokusnya kan di bagian pertama ayat itu ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Iya. Renungan ini ngegambarinnya kayak sebuah pembebasan total gitu. Bangkit dari kubur masa lalu, ia dosa, kegagalan, rasa nggak berdaya. Pesannya jelas banget, Anda udah nggak terikat di situ lagi. Iya. Dan yang ditekankan di sini menariknya bukan cuma sekedar pengampunan dosa loh, tapi kebangkitan yang ngasih kuasa baru. Kuasa baru ya? Betul. Sumber yang Anda bagiin ini bilang kalau Anda bisa jalan dengan kepala tegak. Bukan karena hebatnya diri sendiri kan, tapi karena ada kekuatan ilahi yang ngebangkitin Anda dari kematian rohani itu. Ini sebuah perpindahan status yang fundamental banget. Dari korban jadi pemenang, gitu. Itu perubahan perspektif yang besar ya. Dari lihat ke belakang terus nyesel, jadi lihat ke depan dengan kekuatan baru. Oke? Nah, terus renungan siang sama malamnya nih, ini bawa kita ke bagian kedua ayat itu. Iya, yang bagian kedua. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, ini bagian yang selalu bikin saya mikir nih. Renungan siang Anda secara spesifik banget negasin kalau ini posisi Anda sekarang, bukan nanti. Betul, sekarang. Apa persisnya implikasi duduk di sorga sekarang ini menurut materi Anda itu? Implikasinya signifikannya, kalau kita lihat alur pemikiran di renungan itu, duduk di sorga sekarang. Artinya Anda tuh dikasih akses ke perspektif sama otoritas ilahi. Tapi saat ini juga. Oh, wow. Ini kayak kita naik ke menara tinggi gitu loh, buat lihat gambaran besar medan perang. Bukan cuma jebak di pertempuran kecil di bawah. Nah, sumber Anda ini dorong kita buat lihat masalah, keputusan, tantangan hidup, itu dari atas. Dari atas ya? Iya, dari sudut pandang kemenangan Kristus yang udah diraih. Menarik. Jadi, ini bukan soal lari dari masalah duniawi, tapi ngadepinnya dengan cara pandang yang beda, gitu ya? Betul sekali. Lihatnya dari ketinggian surgawi. Tapi, gimana ini bisa terasa nyata ya, pas kita lagi hadapi kesulitan yang rasanya tuh, membumi banget, neken banget gitu. Apa materi Anda kasih petunjuk gimana ngejembatanin konsep yang tinggi ini sama realitas sehari-hari? Pertanyaan bagus. Kalau saya lihat, renungan-renungan ini tampaknya lebih fokus ke penanaman kesadaran ya. Kesadaran akan posisi ini sebagai fondasi. Oh, oke. Kesadaran? Ya, penekanannya lebih ke perubahan internal. Mengubah cara Anda mikir dan ngerespons berdasarkan kebenaran posisi surgawi Anda itu. Mungkin nggak ada formula langkah demi langkah yang kaku gitu, tapi lebih ke ajakan buat secara sadar ngadopsi perspektif dari atas ini. Dalam doa gitu? Ya, dalam doa, dalam pemikiran, dalam respons Anda ke situasi. Ini semacam latihan iman lah untuk percaya dan bertindak sesuai status baru itu. Oke. Jadi kuncinya di kesadaran sama iman ya. Terus renungan malam nih, nambahin satu lapisan makna lagi ke kata duduk itu sendiri. Dijelasin kalau duduk di konteks ini bukan berarti pasif, tapi nyiratin posisi istirahat dan otoritas. Nah, maksudnya istirahat di sini apa ya? Kok duduk malah istirahat? Iya, istirahat di sini artinya gini. Pekerjaan buat mendapatkan posisi itu udah selesai.
udah dilakukan sama Kristus. Ah, Jadi, Anda nggak perlu lagi berjuang mati-matian buat buktiin kelayakan Anda, atau cari-cari penerimaan, atau ngejar status di hadapan Tuhan. Anda duduk karena pekerjaan penebusannya udah tuntas. Posisi Anda aman di dalam Dia. Gitu. jadi istirahat dari perjuangan ya? Tepat. Istirahat dari perjuangan untuk justifikasi diri. Nah, otoritasnya itu muncul dari posisi yang udah dikasih itu, bukan dari usaha pribadi kita. Wow, jadi ini kayak undangan buat berhenti lari di treadmill rohani ya, dan mulai nikmatin posisi yang udah dikasih. Oke deh, kalau gitu, kalau kita rangkum nih ketiga renungan ini, pagi, siang, malam, apa benang merah utamanya? Secara kolektif ya, ketiga bagian ini ngelukisin transformasi identitas Anda secara utuh menurut Efesus 2 ayat 6 ini. Pertama, Anda dibangkitkan dari masa lalu menuju kehidupan baru yang punya kuasa. Oke, Kedua, Anda didudukkan di sorga saat ini. iya, Ini ngasih perspektif dan otoritas surgawi. saat ini. Dan ketiga, karena posisi ini udah aman dan pekerjaannya udah selesai, Anda diundang buat beristirahat di dalamnya. Berhenti berjuang buat sesuatu yang sebenarnya udah Anda miliki. Istirahat dalam posisi itu ya? Iya. Jadi, intisari dari sumber ini bukan cuma soal status baru Anda, tapi tentang pergeseran mental yang fundamental. Dari perjuangan terus-menerus jadi beroperasi, dari posisi kemenangan yang udah ada. Ini ngubah fokus dari berusaha menjadi, jadi hidup sebagai. Sebuah pergeseran dari berusaha menjadi hidup sebagai, wah, itu ringkasan yang kuat banget. Jadi buat Anda yang dengerin, materi yang Anda bagikan ini, nyajiin sebuah identitas yang luar biasa ya, diangkat dari keterbatasan masa lalu, dikasih tempat kehormatan dan cara pandang surgawi saat ini, dan diundang buat hidup dalam istirahat karena semuanya udah diselesaikan buat Anda. Betul. Dan ini bawa kita ke pertanyaan refleksi nih, yang mungkin bisa Anda bawa pulang setelah deep dive kita kali ini. Sumber ini kan begitu nekenin posisi Anda ya, dibangkitkan, didudukkan, beristirahat. Pertanyaannya gini, kalau Anda benar-benar hidup dari posisi ini setiap hari, bukan lagi berjuang menuju posisi ini, gimana wujud konkretnya dalam keseharian? Nah, iya tuh. Cara spontan. Misalnya, ke email yang nyebelin, atau deadline yang mepet banget, atau berita buruk yang tiba-tiba datang hari ini. Apa bedanya coba? Wah, itu pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam Deep Dive kali ini. Semoga penjelajahan materi Anda ini bisa kasih wawasan sama perspektif baru yang berharga ya.